Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli sodri wa yassiri amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Sampurasun. Ketemu kembali dengan Ibu Siti Sundari dari SMK Taruna Bakti Depok dengan mata pelajaran Bahasa Sunda. Bagaimana nak kabarnya hari ini? Insya Allah semuanya sehat walafiat, dalam kondisi baik-baik saja, tetap semangat dalam belajar. Pada minggu ini, anak-anak ibu-ibu sama banggakan, hari ini kita belajar ke materi baru, yaitu materi sisindiran, tepatnya ada di bab 9 buku BSE yang sudah kalian miliki. Alangkah lebih baiknya, ibu munculkan, ibu share file dalam bentuk PowerPoint, agar kalian bisa lebih mudah untuk memahaminya. Oke, sisindiran. Sisindiran itu memiliki perkembangan zaman, di mana terutama masalah dalam beretika berkomunikasi. Orang-orang zaman sekarang sudah tidak terlalu memikirkan tentang tata titi atau seni dalam berkomunikasi. Orang-orang sekarang malah zaman sekarang lebih mudah atau lebih menyukai pembicaraan langsung kepada inti permasalahan, atau yang disebut dengan dalam bahasa Sunda itu adalah istilahnya adalah topmol. Berbeda dengan bahasa atau orang-orang zaman dulu, dia lebih mementingkan tentang isi atau etika dalam berkomunikasi, karena dia dalam menyampaikan pembicaraan itu dia selalu menggunakan bahasa peribahasa atau perumpamaan, atau di dalam bahasa Sunda disebutnya malapah gedang. Kenapa disebut malapah gedang? Pada saat kita mengibaratkan kalau malapah gedang itu mengupas kulit pepaya selapis demi selapis, agar orang di sini filosofinya orang tidak merasa tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Itu perkembangannya. Yang kedua, asal kata dari sisindiran. Kata sisindiran itu berasal dari kata sindir yang artinya berkata secara tidak langsung atau tidak terus terang tadi. Karena tadi kita ada dari sisindiran ini memiliki tujuan agar orang yang diajak bicara tidak merasa tersinggung. Ya, disampaikan di sini manfaatnya. Sisindiran itu kalau zaman dulu itu dipakai untuk kehidupan sehari-hari. Tapi zaman sekarang pun masih boleh, masih bisa, agar orang tadi tujuannya tidak tersinggung dengan apa yang kita bicarakan. Dan tujuan atau manfaat dari sisindiran itu bisa dalam bentuk hiburan. Kenapa? Karena lirik-lirik dari sisindiran ini bisa dikawihkan atau ditembangkan seperti di dalam guguritan di dalam materi sebelumnya. Tujuan sisindiran untuk menghormati orang yang diajak kita bicara dan tidak menyinggung perasaan lawan bicara kita, agar orang yang diajak bicara tidak merasa kecil hati. Oke, sisindiran. Sisindiran kalau melihat dari karya sastra Sunda sendiri, ini masuk ke dalam golongan puisi lama atau puisi buhun, sama seperti di dalam guguritan yang sudah kita pelajari di minggu sebelumnya. Nah, sisindiran ini kalau dalam sastra Indonesia atau sastra Melayu disebut dengan pantun. Oke, karena pantun atau sisindiran ini memiliki ciri-ciri. Ciri-cirinya yang paling umum itu ada 4. Yang pertama yaitu sapadana diwangun ku opat jajar. Ini dalam bahasa Indonesia disebutnya yaitu setiap bait dibentuk atau dibangun oleh 4 baris. Yang kedua, setiap baris dibentuk oleh 8 suku kata. Yang ketiga, baris ke-1 dan baris ke-2 disebut dengan cangkang. Yang keempat, baris ke-3 dan baris ke-4 disebut isi. Nah, yang tidak kalah pentingnya di ciri keempat, yaitu suara vokal di dalam di ujung baris pada baris cangkang atau kulit, itu suaranya
suara vokalnya sama di ujung baris isi. Kalau boleh Ibu terjemahkan seperti ini. Jadi pertama dalam satu bait dibangun 4 baris, kedua setiap baris dibangun oleh 8 suku kata, yang ketiga baris pertama dan baris kedua disebut kulit, baris ketiga dan baris keempat disebut isi. Suara vokal terakhir setiap baris kulit akan satu suara vokalnya dengan baris isi. Seperti itu. Selanjutnya, nah ini karena tadi berkaitan dengan ciri tadi, baris pertama dan baris kedua itu adalah cangkang, baris ketiga, baris keempat itu adalah isi. Dan ini sifatnya berpasangan. Biasanya baris pertama cangkang itu isinya ada di baris ketiga. Baris kedua sebagai cangkang berpasangan dengan baris keempat sebagai baris isi. Nah, di sana tadi ada di cirinya itu suara vokal terakhir setiap baris sebagai bagian kulit akan satu suara vokalnya dengan baris isi. Nah, seperti ini. Di dalam sisi sindiran lirik itu ada 4 baris. Baris pertama dan koda cangkang, baris ketiga 4 adalah isi. Nah, yang disebut dengan tadi suara vokalnya sama seperti ini. Baris ketiga akan sama dengan baris ke-1 akan sama dengan baris ketiga, baris kedua suara vokalnya akan sama baris ke-4. Oke, sampai sini paham? Alhamdulillah. Oke, selanjutnya. Nah, biar kalian lebih mengerti kembali tentang teks dari sesindiran sendiri, bisa kita lihat contohnya. Di sini ada 5 lirik atau 5 teks sesindiran yang bisa jadi perbandingan buat kalian. Mana yang masuk ke dalam baris cangkang dan mana baris isi. Oke, di teks sesindiran yang ada di teks pertama, ada teks aya lumut dina batu, aya kuya dina muara. Kedah tumut karena waktu di dunia orang ngumbara. Berarti baris 1 dan kedua itu masuk ke dalam cangkang, baris ketiga dan keempat adalah ya isi. Ya, mana yang disebut dengan suara vokalnya samanya? Nah, batu, kata batu di baris pertama, U-nya sama seperti di baris ketiga di kata waktu. U-nya sama, suara vokalnya. Ya, sama seperti di baris kedua, di muara. A akan sama dengan baris keempat dengan kata ngombara. Begitu pula dengan teks yang kedua, sing getol nginum jajamu, nungguna nguatkeun urat. Sing getol neangan ilmu, nungguna dunya akhirat. Oke, di baris ke-1 itu sama dengan baris ketiga dengan huruf vokal U. Baris kedua dengan baris keempat dengan huruf vokal A. Bagaimana dengan teks sisindiran yang ketiga? Tisoreang kaguru garunggang, miser bensin, satalenan, sanos orang arang patepang, batin tetap sesarengan. Vokal A yang baris ke-1 sama dengan ang, ya sama dengan ang di baris ketiga. Baris kedua an sama dengan sasarengan, sama. Seperti itu. Di baris ke teks keempat dan kelima pun sama seperti itu. Jadi itu ciri umum dari sisindiran. Apakah betul itu 8 engang? Kalian boleh coba. Aya lumut dina batu itu 8 engang. Nah, itu yang menunjukkan ciri dari sisindiran. Seperti itu teks sesindirannya. Untuk sementara kita diskusikan atau Ibu sampaikan informasi tentang teks sesindiran ini dengan pahamnya, dan ini yang harus kalian kerjakan.
Tugas yang harus dikerjakan, mengerjakan pancen 1 yang ada di bab 9 harus dalam bentuk PDF dan diupload di portal belajar di grup kelasnya masing-masing. Itu saja mungkin informasi yang bisa Ibu sampaikan. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat kalian semua dan pastinya tetap sehat walafiat. Apabila ada yang kurang dipahami, insya Allah minggu depan atau kalian bisa aktif di dalam portal belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.